Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel RDS Education. Untuk materi pembahasan kali ini adalah mengenai teknik searching pada pengantar logika algoritma dengan program Python. Di dalam video ini pembahasan secara teoritis mengenai pengertian teknik searching. Teknik searching itu ada dua jenis, yaitu teknik pencarian tunggal dan teknik pencarian nilai max min. Nah, untuk teknik pencarian tunggal, pembahasan mengenai teknik sequential search, linear search, teknik binary search. Untuk teknik pencarian nilai max min, tekniknya teknik start, max min, dan teknik DNC. Dan di video ini juga ditampilkan instruksi program dalam bahasa pemrograman Python. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, comment, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, saya mulai teknik searching ya. Pengertian searching, teknik searching yaitu teknik dalam memilih dan menyeleksi sebuah elemen dari beberapa elemen yang ada. Nah, teknik pencarian atau searching ini ada teknik pencarian tunggal dan ada teknik pencarian nilai max min. Teknik sequential search, linear search, teknik binary search, teknik pencarian nilai max min, teknik start, max min, teknik DNC atau dependent command. Nah, teknik pencarian tunggal untuk yang pertama adalah linear atau sequential ya. Untuk data yang belum terurut atau yang sudah terurut ya. Pencarian dimulai dari record 1 diteruskan ke record selanjutnya, yaitu record 2, 3 sampai diperoleh isi record sama dengan informasi yang dicari, yaitu nilai X. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah langkah-langkah algoritma. Yang pertama, tentukan I sama dengan 1. Ketika nilai I tidak sama dengan X, maka tambahkan I sama dengan I plus 1. Ulangi langkah nomor 2 sampai nilai I sama dengan X ya. Keempat, kalau misalnya ketiga tidak ada, maka angka keempat jika nilai I sama dengan N plus 1, maka cetak pencarian gagal. Selain itu cetak pencarian sukses. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya adalah data A sama dengan 10, 4, 9, 1, 15 dicari 7. Nah, ini adalah angka pencarian. Tapi saya akan menggunakan sebuah tabel proses ya, biar lebih paham ya. Nah, di sini langkah algoritma tentukan I sama dengan 1, langkah kedua, ketiga, keempat ini saya rubah menjadi tabel proses. Nah, saya pernah menjelaskan ya tabel proses itu di materi video saya sebelumnya. Saya anggap Anda sudah tahu ya penggunaan fungsi untuk tabel proses. Nah, di sini kan tadi tentukan I sama dengan 1. Ketika nilai I tidak sama dengan X, maka tambahkan I sama dengan I plus 1. Ulangi langkah nomor 2 sampai nilai I sama dengan X. Ya, jika tidak, maka nilai I sama dengan N plus 1. Terus kalau misalkan nilai I sama dengan N plus 1 ya, maka pencarian gagal. Jika tidak, maka pencarian sukses. Oke, kita mulai aja. Nah, contohnya ini ya, 10, 4, 9, 1, 15, 7 dengan dicari nilai X sama dengan 15. Ada nggak nilai X di list ini gitu ya. Apabila ada, maka pencarian ketemu. Tapi yang kita tentukan berapa kalikah langkah pencarian tersebut. Nah, oke, kita mulai. Kita masukkan aja I ya. Saya I nya I kecil aja ya, 1. I sama dengan 1 ya. Ya, sama dengan 1. Nah, berikutnya di sini ya, ketika nilai I ya, nilai I ini berapa, nilai indeks yang pertama berapa, 10 ya, nilai indeks pertama 10 ya. Nah, cari nilai X nya berapa, ini dia ya, 15 ya, kita cari 15. Nah, kita bisa lihat, nah benar nggak nilai 10 tidak sama dengan 15? Iya, maka I-nya ya, I-nya sama dengan, kan di sini I-nya sama dengan I ya. I pertama adalah 1 tambah 1, I sama dengan I plus 1, berarti ini I-nya 2 gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ulangi langkah nomor 2 sampai nilai I sama dengan X. Nah, ini terlihat di sini di sininya ya. Nah, ulangi langkah nomor 2 ya. Berarti di sini kita saya sini return ya, kedua. Kedua, kalau sampai sini ini belum dikerjakan nih ya, ini belum, ini artinya belum dikerjakan, ini belum.
Nah berikutnya kemana? Ke langkah kedua ini ya. Angka 2 nya berarti kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi di sini nilai ya indeks kedua berapa? 4 ya, 4 tidak sama dengan berapa? Apakah tidak sama dengan 15? Iya ya kan, tidak sama dengan berapa? Maka I-nya bertambah 1 kan. I-nya kan tadi nyimpan harga 2 tambah 1 berarti 3 ya, harganya 3. Nah kita lihat, maka kita return kedua kembali. Nah berikutnya ya di sini. Nah berarti berikutnya adalah nilai indeks keberapa ya, indeks ketiga adalah 9 tidak sama dengan 15, benar nggak? Iya, berarti indeksnya di sini adalah indeks yang keempat ya. Nah ini returnnya berarti yang ketiga, ulang lagi nih return kedua. Nah di sini nilainya kembali yaitu nilai 9. Nilai berapa? Nilai I-nya berapa? Indeks yang keempat adalah 1 ya. Apakah tidak sama dengan 15? Iya, maka kalau tidak sama dengan, maka I-nya sama dengan indeks yang ke-5 yaitu 4 tambah 1. Ini kembali ke return, yaitu return kedua kembali, langkah kedua maksudnya ya. Nah di sini artinya kita masukin lagi nilainya, yaitu nilai indeks keberapa? Ke-5 ya, nilai indeks ke-5. Apakah tidak sama dengan 15 ditanya ya. Ini nilai indeks ke-5 adalah 15, tidak sama dengan 15, sama kan. Nah berarti kondisi maka tambah ini tidak dikerjakan, ini tidak dikerjakan, ini tidak dikerjakan, maka dia larinya ke sini, dia larinya ke jika if ya, misalnya if ya nilai ya indeks ke I nya berapa tadi? Indeks ke I nya itu adalah 5 gitu kan, sama dengan N plus 1 ya. N nya yaitu N nya sama N nya ya, N plus 1 ya. Apakah indeksnya kan sampai ke 6 tambah 1 S. Kita lihat N tambah 1 ya kan. Nah N nya itu kan banyaknya ya. Nah kita bisa lihat di sini apakah sama nilainya. Apakah nilai 5 sama dengan 7? Tidak gitu kan, tidak ini. Nah berarti pencarian dianggap sukses. Nah itu kita di sini kita anggap sukses, dia pencarian sukses ya, paham ya. Jadi itu untuk search ya, untuk searching X yang sama dengan 15 ya. Nah ya bisa dipahami. Nah ini berarti nilainya sudah kita ketahui bahwa nilai pencarian sukses, pencariannya dianggap sukses pada indeks, pada indeks keberapa? Maka tambahkan pada indeks ke-5 ya, pada indeks ke-5 ya di sini, pada indeks ke-5 ya di sini ke pencarian dianggap sukses. Nah gitu. Misalnya kita lihat lagi di sini ya, pencarian yang berikut, yaitu misalnya saya kasih contoh lain. Ini sudah ya paham ya. Nah ini kalau saya kasih contoh lain, misalnya X nya yang dicari ya, misalnya X yang dicari adalah X nya yang dicari misalnya 3 ya, 3. X yang dicarinya 3. Sini saya ganti aja dulu ya, biar aja. Saya hapus, kita bandingkan. Ini saya hapus dulu ya, biar enak. Ini kalau X nya 3 ya, X nya 3.
hapus dulu. Nah, ini saya tinggal masukin ya. Di sini F-nya kan 3 ya. Ya, oke dulu kita mulai dari yang pertama. I sama dengan 1, nilai indeks yang pertama 10, tidak sama dengan 3, iya. I sama dengan 2, return X sama dengan 2, kembali berarti ya. Berarti indeks yang kedua nilainya adalah 4, tidak sama dengan 3 gitu kan, tidak sama dengan 3, iya. Maka indeksnya I sama dengan indeks yang ketiga, return kedua ya, terusnya nilainya 9 ya. Indeks ketiga itu kan nilainya 9 ya. Nah, apakah tidak sama dengan 3? Iya gitu kan, tidak sama dengan 3 berarti tambahkan I sama dengan 4, return kembali ke sini ya. Berarti ini nilai indeks keempat berapa? Nilai indeks keempat berapa? Nilai indeks keempat adalah 1. Apakah 1 tidak sama dengan 3? Iya, maka I sama dengan 5 gitu ya. I sama dengan 5. Nah, return kedua ya kan, balik lagi nilai. Nah, berikutnya masukin lagi di sini ya. Biar pas. Nah, 3 gitu ya. Nah, 3. Nah, nilai 15 tidak sama dengan 3 ya, nilai X nya kan tadi indeks kelima ada 15, nilai 15 tidak sama dengan 3, iya. Berarti indeksnya nambah lagi di sini kan, indeksnya ke berapa? Ke 6. Nah, dia return kembali kan, return kembali kedua ya kan. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Nilai berapa berikutnya? Indeks ke-6 berapa? Adalah 7 ya kan. Apakah tidak sama dengan, kita lihat, apakah tidak sama dengan 3? Iya ya kan. Berarti di sini yaitu I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan 7 ya kan. Ya, I-nya sama dengan berapa? 6 tadi 6. Nah, ini dia ya kan. Indeks ke berapa nih? Indeks ke-6, indeks ke-7 ya, 7. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat indeks ke-7. Nah, dia kita lihat nilai I sama dengan X yang ke-7 nih ya. Kita lihat ya, nilai indeks ke-7 ada enggak? Nilai indeks ke-7 ya, indeks ke-7 kan nggak ada ya. Nah, berarti ini tidak dikerjakan, tidak akan dikerjakan karena tidak ada nilai yang dicari. Nah, kita ke sini jadinya if. Nah, kita if dulu, tes dulu. If nilai I-nya indeks yang keberapa? Ke-7, ke-7 sama dengan N. N itu banyaknya indeks berapa? 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya indeks 6 ditambah 1. Nah, berarti kan 7 kan. Nah, apakah jika nilai I sama dengan N plus 1, maka dianggap pencariannya adalah gagal ya. Pencariannya dianggap gagal. Oke. Nah, di sini berarti kesimpulannya pada indeks ke berapa? Pada indeks ke-7 pencarian sudah tidak ditemukan untuk X sama dengan 3. Kalau yang search sukses, paham ya? Linear search ya. Oke, saya lanjutkan. Baik ya, untuk programnya dengan instruksi program Python ya, sequential search ya. Ini saya langsung tampilkan aja. Post kondisinya 0. Nah, ini nih untuk program ini karena media searching itu menggunakan list ya. List itu kita tahu indeksnya dimulai dari 0 ya. Sedangkan yang saya contohkan di sini tuh indeksnya dari 1 gitu ya. Nah, kalau di dalam list ya, maka dia itu dimulai dari 0 ya. While false lebih kecil dari list and not found, jika kata tidak temu di list yang sama dengan item found, harus false sama dengan plus 1.
Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya print sequence 10, 4, 9, 1, 15, 7 dengan pencarian nilai X nya adalah 15, nah, kalau saya running itu dia jatuhnya di 4, artinya indeks keempat itu dimulai dari 0 gitu ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Cuman kalau di di sini ya indeks pertamanya 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5. Nah, kalau di dalam program karena dia menggunakan list ya, maka dia itu di 0 ya, di 0. Nah, kalau misalnya ini jadi gitu ya, jadi tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya aja, karena kita menggunakan prinsip tipe list. List itu di awal adalah indeksnya adalah 0 ya. Nah, misalnya ini saya ganti ya, nilai X nya misalnya 3 yang kita cari, maka kalau saya running dia adalah false ya. False nya itu setelah lewat 6. Ini kan kalau kita itu setelah indeksnya 7 ya, false. Nah, kalau dia karena tadi mulanya dari 0, jadi artinya pencarian nilai 3X di sebuah list 10, 4, 9, 1, 15, 7 tidak ditemukan, maka false. Oke, saya rasa itu untuk linear ya, searching ya, saya selesai ya untuk ya, atau linear atau sequential search nih ya, sudah saya bahas. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang berikut adalah untuk teknik binary searching ya. Baik, saya lanjutkan ya. Binary search untuk data yang sudah terurut ya, digunakan mencari sebuah data pada himpunan data-data yang tersusun secara urut, yaitu data yang telah diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya, kecil ke besar. Nah, proses dilaksanakan pertama kali pada bagian tengah dari elemen himpunan. Jika data yang dicari ternyata lebih kecil dari elemen bagian atasnya, maka pencarian dilakukan dari bagian tengah ke bawah. Ya, artinya pencarian bisa setelah menentukan nilai tengah, bisa pencarian dari ke kiri, atau setelah menentukan nilai tengah pencarian ke kanan. Nah, untuk pemahamannya maka kita harus memahami langkah-langkah algoritma binary search. Nah, ini dia. Low sama dengan 1, high sama dengan n ya. Ketika low lebih kecil sama dengan high, maka kerjakan angka nomor 3. Jika tidak, maka kerjakan angka 7. 3. Tentukan nilai tengah dengan rumus low ditambah high tip 2 ya. Nah, di sini ya, maka langkah ketiga ini nanti kita milih nih, apakah ke-4, ke-5, ke-6. Maksudnya setelah angka ketiga kita itu menyesuaikan dengan nilai harga X nya ya, X nya dengan nilai tengahnya. Apakah kita setelah angka ketiga ke-4 atau ke-5 atau ke-6. Nah, itu akan berulang sampai ke berulang kembali ke langkah 1. Nah, apabila nilai yang dicari tidak ditemukan, maka kita ke langkah 7. Jika X lebih besar dari high, maka pencarian gagal. Ini contohnya ya. Data A 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 48 dicari 3. Nah, saya menggunakan tabel proses ini ya. Nah, ini tabel prosesnya dia A 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Dicari X nya itu 3 ya. Sama seperti tadi ini ya. Semua saya pindahkan ke tabel proses. Dan indeksnya itu 1,69 itu di 1 ya. N itu di 9 ya, N itu di 9 atau height-nya itu di 9. Nah, maka kita mulai nih. Nah, ini saya sudah membuat tabel proses kolom dengan kolom-kolomnya ya. 1 low sama dengan 1, height sama dengan N ya. Langkah kedua, ketika low lebih kecil sama dengan high, maka kerjakan langkah 3. Jika tidak, maka kerjakan langkah 7. Saya udah bikinkan, maka kerjakan langkah 3. Jika tidak, maka kerjakan langkah 7. Nah, kalau berikutnya tentukan nilai tengah dengan rumus low tambah high tip 2. Nah, artinya di sini saya kerjakan langkah ketiga ya. Langkah ketiga, tentukan nilai tengahnya dengan rumus low ditambah high ya dibagi 2 ya. Kerjakan langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga kita memilih mana yang pas, yang berikutnya apakah ke-4, ke-5 atau ke-6. Jadi pilih salah satu ya, sesuai dengan kondisi X dan nilai tengah ya. Nah, kalau pencarian tidak berhasil, maka kita ke langkah ke-7. Paham ya?
Nah, kita mulai, saya sudah bagi-bagi, saya potong ya, sesuaikan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Nah, berarti di sini ya L ya, low itu saya L ya. L-nya itu sama dengan 1 ya, H-nya itu N-nya 9 ya. Nah, berikutnya ya. Di sini kita masukin low-nya itu, low-nya berapa? Yaitu kebetulan low-nya itu 1 nilainya ya, nilainya 1 ya, lebih kecil sama dengan ya height-nya ya, ini indeksnya kan 1 ya, 9 ya, 9 ya. Kalau benar maka apa? Maka kerjakan langkah ketiga. Nah, langkah kita kerjakan. Berarti saya ketik di sini next saja ya, next 3, berarti ke langkah ketiga. Nah, langkah ketujuh ini saya lewatkan. Nah, berikutnya saya ke langkah ketiga di sini ya. Di langkah ketiga artinya kita mencari nilai tengah. Nilai tengah saya kasih variabelnya mid ya, sama dengan low ya. Low-nya tuh kan 1 tambah 9 ya, tambah 9 ya, terus deep 2. Nah, artinya nilainya berapa gitu kan. Dan sama dengan, berarti nilainya 1 tambah 9 10 bagi 2, berarti nilai tengahnya 5. Nah, berarti di sini nilai indeksnya itu adalah 5 nih. Nilai indeksnya 5 dengan datanya 15 ya. Maka di sini X ya. Berarti kita pilih nih, apakah setelah ketiga keempat yang pas, sesuai kondisinya yang pas ya, maksudnya apa 4 atau 5 atau 6. Kita cek dulu yang keempat. X-nya itu yang dicari nilainya berapa? 3 ya. 3 ya nilainya. Yaitu lebih kecil daripada nilai tengah. Nilai tengah tadi itu kan 5 mid. Nah, nilai indeks kelima itu nilainya berapa? 15. Nah, ini 15. Nah, kondisinya pas nggak? 3 lebih kecil dari 15. Iya benar. Berarti kalau kondisi 4 benar, 6, 5 dan 6 tidak dikerjakan gitu maksudnya ya. Saya tarik dulu. Ini maka apa? Maka height-nya H ya, H-nya itu sama dengan mid. Nilai tengahnya tadi berapa? 5 kan? 5 dikurang 1. Nah, berarti nilainya berapa? Nilainya di sini berapa? Adalah 5 kurang 1 berarti 4. Nah, setelah itu kemana? Ulangi langkah 1 ini kan. Ya kan, setelah ini ulangi langkah 1 ke sini lagi. Berarti ke langkah 1 lagi. L-nya berapa? L-nya adalah 1. Terus H-nya berapa? H-nya berapa sekarang? H-nya itu 4 ya, bukan 9 lagi, yaitu 4. Nah, berarti ini sebenarnya di sini kita mencarinya tuh ke bagian kiri sekarang ya, mencari ke bagian kiri. Nah, kita tinggal berikutnya langkah 2, yaitu 1 lebih kecil sama dengan berapa? 4. Nah, kan benar enggak? 1 lebih kecil sama dengan 4, benar. Maka kita ke kondisi ketiga, next. Kita mengerjakan ya langkah ketiga. Nah, langkah ketiga berarti langkah ketujuh tidak dikerjakan ya. Nah, berarti kita di langkah ketiga mencari lagi nilai tengah mid sama dengan 1 ditambah height-nya berapa? H-nya itu 4 ya, H-nya itu 4 height ya, Nah, berikutnya div-nya 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1 tambah 4 5 ya, 5 bagi 2 ya. 5 bagi 2 itu 2,5 ya kan. Nah, berarti jatuhnya kalau di sini 2,5 ini nggak bisa, berarti jatuhnya 3 ya, artinya 3 di sini. Nilainya adalah indeksnya ketiga ya, nggak bisa 2,5 di sini, berarti ketiga. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, kita pilih lagi di sini yang tadi ya. Nah, setelah 3 ini apakah 4 atau 5 atau 6 yang cocok gitu kan. Ternyata kita lihat, masukin dulu yang ke kondisi keempat, 3 ya kan, X nya itu 3. Nah, nilai tengahnya 3 yang indeks ketiga berapa? Adalah 9 ya, 9. Berarti ini nilainya 9. Nah, terus ke bawah kita lihat lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ke bawah ya.
Nah ini ternyata 3 lebih kecil 9, benar ya, maka artinya H-nya sama dengan ya, H-nya sama dengan berapa ya, indeks yang keberapa. H-nya itu tadi mid-nya itu adalah mid dikurang 1, mid itu adalah 3 kan, dikurang 1, jadi berapa ya, berarti 2 ya kan, berarti H-nya itu 2. Nah kita bisa lihat di sini, nah H-nya 2. Nah kembali berikutnya, maka H-nya mid dikurang 1, ulangi langkah ke 1, berarti di sini balik lagi ya. Nah di sini kita lihat lagi, L-nya berapa, L-nya tetap 1. H-nya sekarang berapa, H-nya itu adalah 2 ya. Nah lihat lagi di sininya, berarti berikutnya ya, nilainya berapa, indeksnya 1 ya kan, nilai indeks 1 lebih kecil sama dengan 2, benar enggak? Nah, kita lihat 1 lebih kecil sama dengan 2, iya benar, berarti kerjakan yang next berapa, next di 3, yaitu langkah ketiga. Langkah ke-7 kita tidak kerjakan. Nah artinya kita mencari nilai di sini lagi ya, midnya sama dengan ya, low 1 tambah berapa, H-nya itu berapa, 2 ya kan, 2. Nah, dipnya berapa, dip 2. Kita lihat 1 tambah 2 3 bagi berapa, bagi 2. 3 bagi 2 itu 1 koma lebih, berarti 1 koma lebih itu kita anggap adalah 2. Maka di sini nilainya adalah 2 ya, nggak mungkin 1 koma itu. Jadi indeks yang ini nih, yang berikutnya ini adalah nih 2, 1 koma sekian berarti 2. Nah di sini kita lanjutkan ya, kondisinya mana ya, di sini apakah langkah keempat, apakah kelima atau keenam. Kita tes dulu yang keempat di sana ya, nilai X-nya itu 3 lebih kecil sama dengan indeks ketiga itu berapa ya di sini ya, tadi ya, tunggu sebentar ya, ini kok lari-lari. Ini tadi midnya tunggu sebentar. Ini ya, saya ketik ulang nih, ini lari-lari nggak saya ini. Tadi itu mid sama dengan ya 1 tambah 2 ya, dipnya 2 sama dengan 2 ya. Nah berarti di sini ya kita bisa lihat di langkah ketiga kita apakah keempat, kelima atau keenam. Contoh ya, misalnya kita tes dulu yang keempat, X-nya 3 lebih kecil dari indeks kedua berapa? Nah indeks kedua adalah 3. Nah, salah kan, 3 lebih kecil 3 tidak, berarti langkah yang langkah 4 ini tidak pas, kita lewatkan. Ini langkah ini kita lewatkan, terus juga maka juga ini kita lewatkan ya. Nah maka coba yang kelima, langkah 5, X-nya berapa, 3 ya, lebih besar. Nilai tengahnya berapa ya, nilai indeks tengah mid yang 2 itu ya, di sini adalah, di sini 2 itu adalah 3 ya, di sini berarti 3 plus 5 ya. Kita lihat 5 cocok nggak, 3 lebih besar 5? Tidak ya kan, nggak cocok, berarti ini tidak dikerjakan. Dan kondisi yang kelima juga tidak pas ya, gitu loh, milih ya, artinya tuh kita milih. Berikutnya yang keenam, if, kalau dia if, jika X-nya itu, X-nya berapa, 3 sama dengan nilai tengah indeks ke tengah yang kedua 3
berarti 3-nya sama. Nah kalau sama, ini pencarian selesai, dianggap apa? Pencarian berhasil. Nah, ini berarti kita bisa lihat kalau sampai sini dia langsung selesai ya, keluar dari proses gitu. Ya, keluar dari proses. Maka di sini sudah didapatkan bahwa di pengulangan 1, 2, 3 ini indeks yang berikutnya 3 kali, maka didapatkan nilai X ya di sini 3. Nah ini adalah prosesnya ya, dengan menggunakan algoritma binary search. Begitu juga kalau nanti nilainya X-nya sama dengan, misalnya X-nya sama dengan di sini 22 ya, atau 31 atau 48, kita cari. Nah yang kuncinya tuh kita harus memilih 4, 5, 6 yang pas gitu kan. Nah setelah yang di 2 kali ini yang kondisi 4, yang berikutnya kondisi 6, karena sudah ditemukan nilai X-nya 3 dengan nilai tengah indeks 2, yaitu nilainya adalah 3 sama, berarti selesai. Nah gitu, itu adalah untuk binary searching ya. Nah di sini kita bisa lihat ini adalah program ya, untuk binary searchingnya ada binary search ya. Ini kalau Anda mau copy paste ke, ya saya nggak, ini terlalu panjang ya, jadi saya sudah tampilkan listing programnya. Ini kalau misalnya tadi nilainya ini ya. Nah ada indeks ke-1 ya, angka ditemukan dalam perjalanan kedua. Ini kenapa? Ini karena pakai list. Kalau pakai list tuh 0, 1, 2 kembali lagi ya. Kalau jadi gitu ya, jadi itu ada 3 kali looping ya, 3 kali pencarian. Kalau pakai list kan hitungan dari 0, 1, 2 gitu. Ini dia, ini program. Nah saya rasa itu untuk binary searching selesai ya penjelasannya. Baik, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai best case, mengenai ini ya, teknik pencarian max-min. Teknik pencarian nilai maksimum dan minimum. 1, menentukan atau mencari elemen max-min pada himpunan yang berbentuk array linear. Waktu tempuh atau time complexity yang digunakan misalnya pencarian hingga mendapat solusi yang optimal. Terbagi atas best case, average case, dan worst case. Best case waktu terbaik, average case waktu terburuk, waktu rata-rata, worst case waktu terburuk. Nah, bentuk format daripada strat max-min ya. Di sini variabel a and i max-min ya, integer i and a and max-min. Max sama dengan min sama dengan a0. For i 1 to n, berarti banyaknya nilai yang terdapat di sebuah array. Jika i lebih besar max, maka max ya sama dengan a. Jika tidak, if ai lebih kecil dari min sama dengan a, and if ya, repeat until dia akan kembali. Nah di sini kita bisa lihat ya kondisinya. Nah sebelum ini, nah ini yang pertama adalah best case ya, waktu terbaik. Keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A disusun secara increasing ya, artinya menaik dengan perbandingan waktu n dikurang 1 kali satuan proses. Artinya kalau ada nilai indeks 1 sampai n nya ada 4, berarti n nya itu 4 kurang 1 satuan operasi. Jadi hanya 3 kali lakukan proses mendapatkan hasil yang terbaik. Contoh ya, terdapat himpunan A yang berisi 4 buah bilangan disusun secara increasing. A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 5, A3 sama dengan 10. Artinya ini ada n nya sebanyak n4, berarti n dikurang 1, jadi ada 3 kali proses gitu ya. Nah tentukan cari bilangan max-min serta jumlah operasi bilangan yang dilakukan. Nah penyelesaian best case ini untuk masalah tersebut dapat digunakan prosedur strat max-min yang menghasilkan bilangan min sama dengan 2, bilangan max 10. Nah operasi perbandingan data mencari bilangan max-min dari himpunan tersebut, n kurang 1 ya, n nya 4 kurang 1 sama 3 kali proses perbandingan. Sebenarnya sudah diketahui ya,
Apabila n-nya sama dengan 4, maka n kurang 1 berarti 3 kali operasi perbandingan. Apabila n-nya 5, berarti n 5 kurang 1 berarti ada 4 kali operasi perbandingan. Itu dikatakan waktu terbaik. Nah, persayaannya di sini adalah contoh ya, A sama dengan 2, 4, 5, 10. Ini berarti banyaknya n ya adalah 4 ya, berarti 4 kurang 1 3, berarti ada 3 kali proses. Nah, prosedur start max min sendiri ya, max sama dengan min sama dengan 2. Awalnya itu harga nilai max dan minnya itu adalah 2. For i 1 to 3, saat i sama dengan 1, apakah 4 lebih besar dari 2? Kan ditanya. Saat i sama dengan 1, i ya, for i 1 to 3, i sama dengan 1, apakah 4 lebih besar dari 2? Maka max sama dengan 4, maka nilai max sama dengan 4, dan kembali ke for i nya berarti i2 ya. Akan ditanya kembali ya, indeks yang kedua itu kan apakah sesi i sama dengan 2, apakah 5 lebih besar daripada 4? Iya, maka maxnya sama dengan 5. Kembali ke for nya tuh yang ketiga, saat i sama dengan 3, apakah 10 lebih besar dari 5? Maka maksnya sama dengan 10. Maka di sini ya, kesimpulannya nilai min sama dengan 2 ya tetap, dan maksnya adalah 10. Maka proses di dalam kondisi tersebut sebanyak 3 kali proses ya. Nah, ini ya, 3 kali proses n sama dengan 4 kali 1. Sebenarnya tidak terlalu sulit, simpel ya. Waktunya n dikurang ya, n dikurang 1. Kalau banyaknya n-nya itu 5 berarti 4 kali proses. Kalau n-nya 9 berarti 8 proses. Kalau n-nya 10 berarti 9 proses. Nah, kita lanjut adalah worst case ya. Worst case ini adalah waktu terburuk ya. Terjadi jika elemen dalam disusun secara decreasing menurun dengan operasi perbandingan sebanyak 2 n dikurang 1 kali satuan operasi. Misalnya n-nya 4 ya. 4 kurang 1 3, 3 kali 2 berarti ada 6 kali. Jadi ada 6 kali satuan operasi. Jadi dikatakan waktu terburuk karena prosesnya, operasi perbandingannya itu banyak gitu ya. Nah, mencari elemen max min jumlah operasi perbandingan yang dilakukan terhadap ukuran A disusun decreasing menurun, yaitu dari nilai tinggi ke nilai terendah. A0 sama dengan 80, A1 sama dengan 21, A2 sama dengan 6, A3 sama dengan 10. Nah, penyelesaian worst case ya untuk masalah tersebut dengan proses start max min adalah elemen maxnya 80, elemen minimumnya 10. Operasi perbandingan untuk elemen maksimal tersebut adalah 2, 4 kurang 1, 4 banyaknya n ya, maka 6 kali satuan operasi. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, penyelesaiannya contohnya A sama dengan 80, 21, 6 minus 10. Operasi perbandingan ya. Di sini udah ketahuan ya, ada n-nya itu 4 ya. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 2, 4 yang dimasukin kurang 1, 6. Nah, start max minnya, max min harga awalnya adalah 80. For i ya 1 to 3, saat i1 apakah 21 dan 21 lebih besar dari 80? Jika tidak, maka jika tidak, apakah 21 lebih kecil dari 80? Ya, maka minnya adalah 21. Ya, ini dalam kondisi for yang i1 to 3 ini sudah ada 2 kali proses perbandingan. Saat i sama dengan 2, for i kembali lagi i sama dengan 2, apakah 6 lebih besar dari 80? Maka jika tidak, jika tidak, apakah 6 lebih kecil dari 21? Maka minnya sekarang 6 ya, minnya sama dengan 6 ya. Di kondisi for i yang kedua juga ada 2 kali operasi ya. Yang pertama, apakah 6 lebih besar dari 80 nilai maksnya? Jika tidak, apakah 6 lebih kecil dari nilai minimumnya 21? Maka 6. Saat i sama dengan 3, apakah ya
kita lihat minus 10 lebih besar dari 80. Tidak. S, apakah minus 10 lebih kecil dari 6? Iya, maka minimumnya adalah minus 10. Maka nilai minnya adalah minus 10 dan maksimal 80. Lihat ya. Jadi saat for I yang pertama ada 2 kali operasi ya, operasi proses ya. I2 juga 2 kali, I3 juga 2 kali. Maka di sini ada 6 kali proses. Nah, dikatakan dia adalah waktu terburuk ya di dalam sebuah proses pencarian state max min. Nah, dan yang ketiga adalah average case ya, waktu rata-rata. Ya, jika pencarian elemen max min dilakukan pada elemen dan himpunan yang tersusun secara acak ya, tidak degresif maupun tidak ingresif, coba operasi banding ini dilakukan adalah rata-rata waktu tempuh base case dan worst case, yaitu setengah ya per n dikurang 1 ditambah 2n kurang 1 sama dengan 3n per 2 dikurang 1 kali. Kalau misalnya n nya ada 4, 3 kali 4 12 dibagi 2 6 dikurang 1 5 gitu ya. Jadi kalau n nya ada 4 ya, 3 kali 4 12 bagi 2 6 dikurang 1 5. Ini adalah average case. Buktinya ya kita bisa lihat di sini ya. Pada himpunan A yang berisi 5, minus 4, 9, 7 dilakukan pencarian elemen max min dengan menggunakan proses straight max min. Berapa elemen max min yang didapatkan, jumlah operasi perbandingan dilakukan. Nah, penyelesaian average case rata-rata elemen maxnya itu adalah 9 dan elemen minnya adalah minus 4 ya. Maxnya itu 9, minnya itu adalah minus 4. Jumlah operasi perbandingannya adalah, kita masukkan rumusnya ya, 3 per n 2, 3n per 2 dikurang 1 ya, berarti 5 kali 1 operasi. Contohnya di sini max min ya, awalnya itu adalah 5 for I 1 to 3 ya. Saat I sama dengan apakah minus 4 lebih besar dari 5? Tidak ya. S, apakah minus 4 lebih kecil dari 5? Iya, maka nilai minnya itu sama dengan minus 4. Yang berikutnya, saat I sama dengan 2, I sama dengan 2, yang kedua, maka perbandingannya apakah 9 lebih besar dari 5 ya. Apakah 9 lebih besar dari 5? Iya ya, maka maxnya adalah 9. Selesai ya. Apakah 9 lebih besar dari 5? Nah, maka dia akan kembali ke for. Nah, for saat I3 ya sama dengan apakah ya yang I3. Di sini perbandingan antara 7 dengan 9. Apakah 7 lebih besar dari 9? Ya, tidak ya. Maka jika tidak, apakah 7 lebih besar lebih kecil dari minus 4? Tidak juga ya, maka keluar dari perulangan. Maka nilai minnya sama dengan minus 4, maxnya adalah 9. Jadi di sini ada 5 kali proses perbandingan. Yang pertama ya, kita bisa lihat 1, 2, yang I2 ada 1, 3, yang I3 ada 2 kali proses, berarti ada 5 kali proses. Ini dikatakan adalah average case atau waktu rata-rata. Paham ya di sini? Baik, saya lanjutkan untuk programnya ya. Programnya kita yaitu program pencarian nilai max min ya. Pada data pada data ya. Nah, ini def saya kasih fungsi max min max min ya, dalam kurung data ya, titik 2, jangan lupa. Berikutnya I yang saya kasih harga, ini data harganya 0 ya, pakai tanda siku. Berikutnya S ya, saya kasih data tanda siku 0. Nah, kita lanjutkan
yaitu untuk for ya, kan ada for dia untuk pengulangannya. For apa ya, numeric ya, in data ya, in data. Oke, if num ya, if num lebih besar dari 1 ya, besar dari 1.2, maka i salah nih, ini bukan 1, i ya, i salah. Berikutnya i sama dengan num, i sama dengan num ya, if jika tidak ya, if num lebih kecil daripada s ya, maka s nya sama dengan num, sama dengan num. Nah, kita berikan dia return, return harga max min, ini kita kasih. Nah, itu tadi harganya berapa ya, coba untuk yang nilainya 2, 4, 5, 10 ya, 2,4, 5, 10. Salah nih. Oh iya, kok return lari, returnnya itu berarti yang di bawah harganya ya, i dan s. Nah, ini baru kita kasih print ya, kita catat print, print ya. Oke, kita coba dulu ya, masih ada yang error nggak ya. Nah, enggak ya, berarti kalau di program pencarian max min ini hanya terlihat hasilnya aja ya, 10, 2. Nah, kalau pencarian berapa kali ini, kalau dia waktu terbaik berarti adalah pencarian itu hanya 3 kali proses ya, looking. Kalau misalnya sebenarnya kalau ini misalnya, kalau ini saya ganti nih 80, 216 minus 10 ya, saya ganti misalnya 80 untuk waktu workcast ya, 80, 216 minus 10, 80, 21 minus 6 ya, minus 6, 10, suka lupa ya, 80, 21, 6, oh minus 10 ini di sini. Kalau ini dijalankan juga kelihatannya itu cuma ini. Oh, ini ada titik ya, ini titik. Salah pencet. Nah itu ya, jadi nilai untuk forecast itu ya kelihatannya hanya hasilnya aja 80 minus 10. Tahunnya itu ya berarti kita harus menggunakan pengujian itu yang tadi ya, atau menggunakan tabel proses boleh. Nah ini kalau di program kita bisa lihat pakai tabel proses. Ini cuma kita jalankan dulu ya. Satu lagi misalnya 5 min 497, 5 min 497 ya, hasilnya ya 8 min 4. Nah, yang kedua adalah di dalam teknik statement itu adalah teknik DNC ya.
yaitu divide and conquer ya. Dengan prinsip dasar metode divide and conquer akan dapat dipecahkan suatu permasalahan proses searching ya, elemen dan max min dengan teknik DNC ya. Contoh ya, tentukan elemen max min suatu array yang terdiri dari 9 bilangan ya. A yang pertama 22, A2 13, A3 minus 5, A4 minus 8, A5 15, A6 60, A7 17, A8 31, A9 47. Nah, teknik DNC ini adalah teknik ya dimana kita mulai dari atas ya. Ibaratnya itu ya nilai indeks pertama sampai dengan indeks ke-9. Nah, penyelesaiannya teknik DNC ya, kita bisa lihat di sini 19 ya. Nah, 19 ini kalau dia dibagi dengan divide and conquer-nya, dia ini 15 ya. Kan 191 tambah 9 10 bagi 2 ya, berarti adalah 5 ya, nilai indeks tengahnya 5. Berarti 1 sampai 5, berikutnya 69. Berikutnya 15 ini 6 ya. 6 bagi 2 ya, berarti 3. 1 indeksnya sampai 3 ya, terus sisanya 4 dan 5. Paham ya? 6 9, 6 tambah 9 15 bagi 2 ya, 7 ya. Nah, 7 berarti dia adalah 6,7 dan 8,9 dan 8 dan 9 ya. Nah, berikutnya 1 3 4 bagi 2 2, berarti indeks 1 2 3 dan 3. 4 5 sudah tidak bisa dipecahkan, yang 7 tidak bisa dipecahkan, 8 9. Artinya ada yang nilai itu masih lebih yaitu nilainya di sini 1 3 ini karena nilai ada 3 nilai indeks. Nah, penyelesaian teknik DNC ya. Lalu proses tree call ya, dari setiap elemen yang ditunjuk pada bagian tree tersebut di atas dengan cara membalik terlebih dahulu ya posisi tree dari bawah ke atas, lalu mengisinya dengan elemen sesuai dengan bagian tree. Perhatikan bagian tree. Tree adalah pohon ya. Panggilan pohon ini yaitu A sama dengan 22, 13 minus 5 minus 8, 15, 60, 17, 31, 47, max min. Ya, kalau Anda lihat ya di sini 19 itu kan nilai maxnya itu 60, sedangkan nilai minnya itu adalah minus 8. Nah, kita bisa lihat pada saat 19 maka 15 ya 15 maka nilainya adalah 22 sampai minus 8. Artinya 1 2 3 4 ya, 4. Oke, berikutnya di sini adalah nilainya ya, itu kan 1 2 3 4 5 sampai sini 15. Nilai maxnya itu 22, nilai minnya itu minus 8. Paham ya? Nah, 69 ya, 69 itu nilainya dari indeks ke-6 ya. Kan ini 1 2 3 4 5 6. Berarti dari nilai maxnya 60, nilai minimumnya 17. Oke. Sampai sini ya kita bisa lihat 15 ya dengan nilai maxnya 22 dan minnya 8 ya. 1 tambah 5 6 bagi 2 adalah 3. Berarti indeks 1 2 3 yaitu 1 2 3 1 2 3, yaitu nilai maxnya 22, nilai minusnya adalah min 5. Paham ya? 1 2 3 jadi kemarin. Berikutnya 1 5 yang di sini yaitu berarti indeksnya ke-4 dan 5. Nilai 4 ke 5 ya. 4 nilai minnya itu minus 8, maxnya 15. Nah, sampai di sini bisa kita lihat 1 3 masih bisa dipecah karena ada 3 indeks. Ya, 1 tambah 3 4, 4 bagi 2 2. Nah, berarti yang ada indeks kedua ini 1 2
nilai maksnya itu 22, nilai minnya 13. Indeks ketiga ini karena sudah ya, nilai indeks ketiganya ini adalah minus 5, minnya 5, maksnya 5. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini 69 ini nilainya maksnya 60, ini minnya 17. Ya kalau kita lihat 1 2 3 4 ya, berarti nilainya ya kalau kita lihat 4 ya bagi 2 ya, berarti di sini 6 tambah 9 ya 14 ya bagi 2. Berarti di sini ya 60 ya 67 ya. Di sini ada 67, 6 dan 7 nilainya maksnya 60 dan minnya 17. 8 dan 9 nilainya 31, minnya maksnya 47. Nah, itu artinya kita prosesnya pembagiannya seperti itu ya. Untuk penyelesaian teknik DNC ya. Tidak sulit ya. Jadi dari sini ya 19 ya, kemarin kan sudah ya teknik DNC untuk sortingnya. Nah, konsepnya sebenarnya sama ya, 1 tambah 9 bagi 2 ya. Nah, jadi kita ambil nilai 1 sampai 5, 6 sampai 9, 1 sampai 3, 4 sampai 5, 6 sampai 7, 8 sampai 9. Nah, nanti penyelesaian teknik DNC itu kita balik ya, rootnya itu di bawah, sedangkan akar-akarnya di atas ya. Ini pembacanya ini tadi ya, 19 berarti nilai maksnya itu 60, minnya minus 8 ya. 15 nilai maksnya 22. Ini kan indeks pertama sampai 5, 1 2 3 4 5 ambil ya, berarti nilainya ya di sini adalah nilai maksnya 22, nilai minusnya 8, walaupun ini satu 15 tambah 1 tambah 5 6 bagi 2 3 saya 13 itu berarti 1 2 3 ya, berarti dari 22 13 14 nilai maksnya 22, minusnya 8 minusnya 5 itu ya. 45 itu nilainya itu adalah minnya minus 8, maksnya 15. Nah, ini dibagi lagi ya, 4 2 1 2 ya, 2 13 nih, minus 5 minus 5. Oke, saya rasa itu bisa dipahami ya mengenai teknik DNC ya, di dalam proses penyusuran ini ya. Catch 'em all.